Insinyur Indonesia berbudi luhur dan berintegritas, kompeten dan profesional, bertanggung jawab sepenuh hati. Kami Insinyur Indonesia, kami menerangi negeri, mempersatukan Nusantara, membuka cakrawala dunia. Kami Insinyur Indonesia, kami memajukan bangsa, mensejahterakan masyarakat untuk kemanusiaan semesta alam. Kami Insinyur Indonesia, siap membangun bangsa. Insinyur Indonesia senantiasa menjunjung tinggi integritasnya, bekerja sungguh-sungguh dengan semangat profesionalismenya, utamakan keluhuran budi, amalkan ilmu dengan kompetensi, berikan yang terbaik, selalu yang terbaik sebagai karya baktimu. Teruslah berjuang membangun Indonesia, sejahterakanlah bangsa dan negara. PII Persatuan Insinyur Indonesia. Insinyur Indonesia senantiasa menjunjung tinggi integritasnya, amalkan ilmu dengan kompetensi, berikan yang terbaik, selalu yang terbaik sebagai karya baktimu. Teruslah bangun Indonesia, sejahterakanlah bangsa dan negara. PII Persatuan Insinyur Indonesia. Terima kasih panitia yang sudah memberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan webinar potensi bencana di Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh FIM Jateng, Forum Insinyur Muda Jawa Tengah. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat jasmani dan rohani. Pertama saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi acara yang diselenggarakan oleh
BIM Jawa Tengah ini cukup bagus, ya, cukup menarik terkait dengan potensi bencana di Jawa Tengah yang akhir-akhir ini melanda di seluruh wilayah Indonesia, ya, termasuk Jawa Tengah. Ini adalah garis yang tidak terlewatkan di gugusan pegunungan, ya, terkait dengan bencana gunung berapi maupun gempa, ya. Yang terhormat pada Mas Irfan sebagai Ketua BIM Jawa Tengah dan pengurus serta panitia webinar pada kali ini, dan pembicara dari Unsud Bapak Januar Aziz yang akan memaparkan materi terkait dengan potensi bencana, ya, terkait dengan potensi bencana di Jawa Tengah, ya. Tapi sebelumnya akan saya sampaikan bahwa BIM dan pengurus wilayah Jawa Tengah itu sudah sering aktif terlibat, ya, bersama ketika ada pelantikan pengurus, kemudian ada ulang tahun PIII, Persatuan Insinyur Istri Insinyur Indonesia wilayah Jawa Tengah, kemudian beberapa kegiatan yang dulu dilakukan pengurus BIM Jawa Tengah di Semarang, kemudian ada menanam mangrove dan sebagainya, ya. Jadi jalinan yang sudah baik ini kita harapkan terus dilakukan bersama, ya. Tanpa kebersamaan memang agak sulit untuk berkembang, ya. Memang peraturan yang terkait dengan insinyur itu sudah tertuang di dalam Undang-Undang 11 tahun 2014. Namun implementasinya memang belum secepat yang diharapkan undang-undang, ya. Kemudian memang pembagian kewenangan sudah diatur di ADART, ya. Itu memang perlu terus diupayakan untuk bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi kegiatan ini sangat bagus. Justru Forum Insinyur Muda ini sudah membuat kegiatan webinar secara berseri, ya, atau mungkin seminar langsung nanti offline. Itu sangat bagus. Nanti mungkin bisa menggandeng pengurus wilayah untuk bersama-sama kita melakukan kegiatan bareng-bareng, ya. Kembali ke kebencanaan, memang kebetulan saya juga punya keahlian di geoteknik, dekat dengan geologi, ya, dekat dengan geologi, dan kebetulan juga di samping sebagai pengurus PII juga pengurus Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia untuk di Jawa Tengah sebagai sekretaris, ya, wilayah, juga selalu aktif bila ada kebencanaan, ya. Mungkin nanti paparan akan disampaikan oleh dua pembicara, ya, secara detail, secara lengkap, ya. Nanti terus berkembang. Kalau perlu di samping kita bekerja sama dengan PI wilayah, juga kalau terkait kebencanaan bisa dengan Himpunan Ahli Teknik Tanah, ya, yang itu terkait dengan tanah dan geologi nanti, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi salut untuk BIM Jawa Tengah yang sudah melopori untuk melakukan kegiatan ini. Pada kesempatan ini, sebelum saya akhiri, saya sampaikan selamat BIM berulang tahun yang pertama.
ya, mudah-mudahan terus berkembang, peserta atau anggota insinyur makin bertambah, ya. Memang tidak gampang, tidak mudah menambah anggota. Biasanya di kita itu kalau itu dibutuhkan terkait dengan kegiatan kita, misalnya di jasa konstruksi, kalau di industri konstruksi diwajibkan itu baru berbondong-bondong. Kata pendahulu kita, pengurus wilayah Jawa Tengah, Pak Wisnu Soeharto, jangan ada hujan baru cari payung, ya. Tapi sedia payung sebelum hujan. Artinya apa? Ya menjadi anggota PII, ya punya STRI, ya kalau yang masih muda itu harus belajar lagi, ya di program insinyur, ya PSPPI. Kalau di Jawa Tengah ada di Sugio Pranoto, Undip, UNS dan UMS, mungkin nanti akan berkembang, bertambah lagi. Kebutuhannya cukup besar. Se-Indonesia itu butuhnya 1,45 juta. Sementara yang ikut PSPPI itu sekitar 15 ribuan, ya. Jadi masih butuh banyak, ya. Memang tidak bisa kita menyegerakan kalau pemerintah tidak membuat aturan, ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat untuk FIM Jawa Tengah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will fight for you. I always do until my heart is black and blue. I will stay with you. We'll make it to the other side like lovers do. I'll reach my hands out in the dark and wait for yours to, until I can wait for you. I'll wait for you. 'Cause I'm not giving up. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Iya, selamat datang di acara JET, ya, Jateng Engineering Talks. Nah, acara JET ini adalah acara dari FIM PII Jateng. Ini kita adakan setiap minggu, gunanya buat sharing-sharing ilmu biar kita bisa saling kenal satu sama lain gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini ada 48 peserta. Ini dari FIM sama luar FIM juga ada ya, kalau nggak salah ya? Oke, sekarang udah ada 50 peserta. Ya, buat yang baru join, saya ucapkan selamat datang di acara sharing session dari JET ya, Jateng Engineering Talk. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Prima yang akan memandu jalannya acara sharing-sharing kita pada sore hari ini. Sore hari ini udah pada tahu kan ya temanya apa? Ya, udah pada tahu ya. Nah, sebelum kita masuk ke acara sharing-sharing, kita perkenalan dulu sama pemateri kita, yaitu Mas Yanuar Aziz Zainur Rohman. Boleh ditampilkan CV-nya? Mungkin, teman-teman. Sore, Mbak Bima. Iya. Oke, jadi, oh ya ini CV-nya belum tertampil di layar ya, Mbak Rani atau Mas Zaki mungkin. Iya, kita sebelumnya kenalan dulu ya sama Mas Yanuar. Nah, Mas Yanuar ini
Dia memiliki riwayat pendidikan di tahun 2009 menempuh pendidikan sarjana teknik geologi di Undip, kemudian melanjutkan studi S2-nya di UGM, sarjana teknik juga, dan mendapatkan gelar Magister Engineer. Selanjutnya di tahun 2020 beliau juga melanjutkan pendidikan insinyur keinsinyurannya ya Mas ya, gitu, dan mendapatkan gelar IR dengan bidang keahlian geologi teknik, mitigasi bencana geologi, dan geologi pengembangan wilayah. Beliau juga memiliki beberapa penelitian, yaitu diantaranya di tahun 2019 ini beliau melakukan penelitian mengenai identifikasi zona kerentanan gerakan tanah daerah Kedung Banteng di Banyumas ya Mas ya. Terus di tahun 2019 pula Mas Yanuar melakukan penelitian mengenai survei fisik dan pemahaman mitigasi bencana di Sekolah Dasar Kecamatan Kampung Laut di Cilacap. Jadi habis dari Banyumas ke Cilacap ya Mas ya ini ya. Malang melintang nih. Nah, di tahun 2021-nya Mas Januar ini melakukan penelitian mengenai pengurangan risiko bencana longsor dengan pemanfaatan Disaster Management Information System berbasis WebGIS di Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga. Udah dari Banyumas ke Cilacap, terus ke Purbalingga. Next kemana lagi nih Mas Januar? Oke, nah dan sekarang Mas Januar ini sebagai dosen teknik geologi di UNSUD sekaligus sekretaris Pusat Mitigasi Bencana LPPM di UNSUD, ya Mas ya. Oke, nah tadi kita sudah berkenalan dengan Mas Januar, sekarang langsung aja kita masuk ke materi Mas Januar. Waktu dan tempat dipersilahkan, monggo Mas. Ya, terima kasih Mbak Prima selaku moderator. Suara saya terdengar ya Mbak Prima? Jelas? Terdengar sangat jelas, Mas. Sangat jelas. Oke Mbak, saya mungkin langsung share screen saja sebentar. Oke. Terlihat ya Mbak? Belum terlihat. Terlihat? Apa sudah terlihat? Sudah terlihat, Mas Januar? Oke. Iya. Oke. Langsung saja ini berarti ya Mbak? Langsung saja, monggo. Oke, terima kasih. Ini kita sifatnya sambil santai aja Mas, sharing-sharing sore hari. Ya. Asik. Ya. Oke, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, rekan-rekan sekalian dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Ya, saya di sini diamanahi seperti itu oleh FIM Jateng, ya, Forum Insinyur Muda PII Jawa Tengah, seperti itu, untuk mengisi salah satu kegiatannya yaitu Jateng Engineering Talk, seperti itu. Karena saya sebagai koordinator bidang kebumian dan sumber daya alam, itu jadi ya saya salah satu yang ya ditunjuklah seperti itu untuk mempresentasikan apa yang gagasan atau mungkin apa yang sudah pernah saya lakukan seperti itu tentang sesuai dengan bidangnya seperti itu. Ya, saya mencoba untuk mengawalinya dengan potensi bencana geologi khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Oke, langsung saja mungkin karena ini sifatnya adalah semi formal seperti itu, kalau mau langsung ada pertanyaan juga nggak ada masalah bagi saya, nanti motong di jalan atau mungkin nanti setelah saya selesai presentasi baru ada pertanyaan juga nggak apa-apa seperti itu. Oke, langsung saja. Ini adalah CV saya. Mungkin tadi juga sudah dibacakan oleh Mbak Prima seperti itu, karena memang saya aktif seperti itu sebagai dosen dan peneliti di Teknik Geologi UNSUD dan sekaligus juga sebagai sekretaris Pusat Mitigasi Bencana Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jenderal Sudirman. Ya, sedikit banyak seperti itu. Saya baru bergabung dengan UNSUD itu tahun 2018, sedikit banyak ya. Mungkin hampir tiap tahunnya itu ya penelitian tentang bencana seperti itu, ya minder saja.
tadi mulai dari Banyumas seperti itu, ke Cilacap, ke Brebes, ke mana, ke Purbalingga seperti itu. Jadi ya sekitaran Unsut saja, baru seperti itu. Oke, langsung saja mungkin karena memang ya nanti kita fokuskan di diskusi gitu ya. Ini klik ya. Oke. Ya, karena saya di bidang kebumian dan sumber daya alam itu dalam struktur organisasinya di bawah Mas Andika Pradivan seperti itu ya, saya dan Mas Anindya kita berdua seperti itu, mengharapkan ada tenaga-tenaga baru atau mungkin adik-adik seperti itu yang memang ingin bergabung ke dalam kepengurusan PIM, bisa nanti mungkin menghubungi Instagram PIM PII Jateng ya. Jadi khususnya yang bidangnya itu inline dengan kebumian seperti itu nanti bisa bergabung atau mungkin bisa sharing diskusi seperti itu, atau mungkin bahkan sampai ke penelitian bareng atau project bareng. Jadi ini ada tagline kita ya, the present is the key to the past and the future. Jadi apa yang ada sekarang ini itu adalah gambaran masa lampau seperti itu, dan kita juga bisa memprediksi apa yang akan datang seperti itu. Jadi kalau kita hubungkan dengan potensi bencana seperti itu, ya kita seyogianya sekarang itu gitu ya, kita saat tidak ada bencana seperti itu kita harus mawas diri gitu ya. Jadi di sekitar kita itu memiliki potensi apa sih? Jadi kita bisa kita bisa melakukan langkah-langkah seperti itu untuk bisa terhindar seperti itu, atau mungkin bisa memberikan manfaat kepada masyarakat yang berada di zona potensial untuk bencana, sehingga kita tingkatkan kapasitasnya sehingga masyarakat di sana itu bisa terhindar dari bencana seperti itu. Oke, langsung saja. Jadi saya mulai dengan ya tatanan teknologi Indonesia lah seperti itu ya. Ya bahkan dunia seperti itu. Jadi bagaimana kita itu berada atau hidup itu berada di atas lempeng tektonik seperti itu ya. Lempeng tektonik ini berupa material keras seperti itu. Di bawahnya itu ada lapisan yang cair itu ya, dan panas, itu berupa adalah lapisan asthenosfer. Nah, dia yang membuat gitu ya, membuat lempeng tektonik itu bergerak. Ada yang saling mendekat gitu ya, ada yang saling menjauh. Bisa kita lihat di sini ya. Indonesia dulu kala ini ada ada angkanya tadi 55 juta tahun yang lalu gitu ya. Sekarang sampai sekarang ini adalah posisi sekarang itu bagaimana pergerakan Indonesia gitu ya, yang tadinya cuma Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, dan sedikit kakinya dari Sulawesi gitu ya, lalu ngumpul dengan Irian seperti itu, Maluku, Sumbawa seperti itu. Jadi memang sangat lempeng tektonik ini selalu bergerak seperti itu. Nah, dengan pergerakan lempeng tektonik ini juga mengakibatkan beberapa hal seperti itu ya. Jadi seringkali kita mendengar itu gempa bumi seperti itu. Nah, itu adalah salah satu efek dari pergerakan lempeng tektonik ini gitu ya. Jadi gunung berapi itu adalah salah satu juga ekspresi atau akibat dari pergerakan lempeng tektonik ini gitu. Nah, nanti juga ada mungkin jadi pegunungan tinggi seperti itu, seperti yang ada di Himalaya sana gitu ya. Dia berupa pegunungan seperti itu tadi, tapi tidak berapi seperti itu, tidak aktif secara magmatisme seperti itu. Jadi ini adalah hasil-hasil atau akibat seperti itu dari pergerakan lempeng tektonik itu sendiri, gitu ya. Saya mulai dari sini, gitu ya. Lalu next, oke. Ya, di Indonesia sendiri itu dikelilingi oleh 3 lempeng tektonik gitu ya. Jadi ada yang Eurasian Plate gitu ya, ada Indian Australian Plate gitu ya, dan Pacific Plate seperti itu. Nah, khusus di Jawa atau Jawa Tengah ini itu
tumbukannya itu cuma ada 2 lempeng, ya, lempeng Eurasia dan lempeng India Australian Flat, seperti itu. Jadi ya hubungannya adalah saling pertumbukan seperti itu. Jadi keduanya itu saling menunjang, keduanya itu saling mendekat seperti itu. Nah, salah satunya itu yang karena berat jenis dari lempeng benua gitu ya, itu lebih ringan, atau Eurasian Plate ini lebih ringan, sehingga yang Indian atau Australian Plate itu yang berat jenisnya lebih tinggi, sehingga dia menunjang di bawahnya seperti itu. Nah, dari tunjaman itu menghasilkan atau membuat lempeng ini tergores seperti itu ya, sehingga ya terbentuklah gunung api seperti itu. Secara umumnya adalah seperti itu. Oke. Nah, bisa dilihat di sini ya, Indonesia seperti itu secara umum itu adalah ya ring of fire, bisa dibilang seperti itu. Karena memang jajaran gunung apinya itu mulai dari Aceh sana gitu ya, ke selatan, ke Sumatera, menerus ke Jawa gitu ya, lalu ke Sumbawa, lalu belok ke atas Seram seperti itu, Halmahera, sampai ke Sulawesi juga ada seperti itu. Nah, khusus di Jawa Tengah ini gitu ya, itu ada beberapa gunung api yang masih aktif seperti itu ya. Ada Slamet, terus Dieng, ya, Sindoro, Sumbing, gitu ya, Merapi, bahkan yang masih sangat aktif sampai sekarang, gitu ya. Ini adalah dampak dari proses tektonik yang ada. Jadi ini adalah salah satu akibatnya seperti itu. Tapi di lain hal, gitu ya, ini adalah menjadi sumber daya alam juga sebenarnya, ya, karena memang proses mineralisasi juga terjadi di sini seperti itu, sehingga ya banyak endapan secara ekonomis itu bagus seperti itu, bisa dimanfaatkan dan bisa menjadi ya, sumber daya seperti itu di Indonesia, khususnya Jawa Tengah. Oke, ini adalah salah satu ekspresi lagi gitu ya. Selain tadi gunung api gitu ya, juga ada patahan-patahan yang bisa terbentuk gitu ya. Ini adalah beberapa patahan besar yang terbentuk itu akibat salah satunya ya pasti karena pergerakan lempeng itu ya. Kalau kemarin itu Cianjur baru ada gempa seperti itu karena ada sesar Cimandiri di sana gitu ya, sesar geser. Lembang juga ada di sana. Kalau di Jawa Tengah itu adalah di Pati, ya, sesar Pati, ya, sama sesar Lasem biasanya. Kalau tahun 2006 itu dulu gempa Jogja tahun 2006 kalau nggak salah, itu ya akibat dari reaktivasi dari sesar opak yang ada di sana. Jadi ya selain ya gunung api juga ada patahan seperti ini yang memang nantinya bisa jadi sumber bencana baru gitu ya, bisa ini sebagai epicenter dari gempa bumi seperti itu, atau mungkin sebagai daerah yang terdeformasi sehingga gampang untuk material batuannya itu ya karena sudah terdeformasi hancur seperti itu, nanti bisa gampang untuk terlapukan gitu ya, tererosi seperti itu juga, nanti juga turunannya lah. Oke, saya singkat saja karena ini awalan saja sebenarnya gitu ya. Nah, dari aktivitas tektonisme itu gitu ya menghasilkan bentuk fisik gitu ya, atau bentuk permukaan buminya seperti itu ya, bisa kita sebut sebagai fisiografinya. Ya. Jadi bagaimana di Jawa Tengah gitu ya, bagian tengah itu berupa pegunungan gitu ya, deretan gunung api itu mulai dari paling barat itu
ya selamat gitu ya kalau gunung apinya, lalu ke timur Sindoro Sumbing gitu ya, lalu ke timur lagi agak utara itu Ungaran, ke selatannya itu Merbabu, ke selatannya lagi itu adalah Merapi. Ke barat lagi, ke timur ya, ke timur itu Lawu seperti itu. Nah kalau dulu yang bagian utara itu juga ada kompleks Muria, gitu, ada Gunung Muria. Ini adalah bentuk fisik gitu ya. Jadi bentuk lahan gitu ya, yang ya akibat dari tektonisme tadi itu. Ya selain dia ada gunung api, di sana juga pasti ada yang namanya daerah-daerah yang terlipatkan seperti itu. Ada di bagian barat itu masuk ke dalam zona Bogor, antiklinorium Bogor Serayu Utara gitu ya. Kalau yang di bagian timur itu zona Kendeng, zona antiklinorium Kendeng seperti itu. Selain itu juga ada daerah-daerah yang memang terdepresi gitu ya, zona depresi sentral Jawa, Solo, ya, Randu Blatung seperti itu. Dan juga bagian utara adalah zona dataran aluvial pantai utara. Oke, lalu secara umum ya, secara geologi regional gitu, ya karena memang di tengah Jawa Tengah gitu, tengah Jawa Tengah itu ya, Jawa Tengah bagian tengah itu memang ada beberapa gunung api di sana, pastinya adalah produk atau batuan yang ada di sana adalah produk-produk gunung api gitu ya, karena memang prosesnya itu masih berlangsung sampai sekarang ya. Mungkin di refresh lagi tahun 2014 gitu ya, tahun 2014 itu di Banjarnegara, tahun 2009 gitu, atau kalau nggak salah atau 2006 gitu ya, di Jemblung juga Banjarnegara, di sana juga terjadi longsoran besar gitu ya, karena produknya dari produk material atau batuannya itu adalah produk gunung api seperti itu. Ya. Ini secara umum saja bisa dilihat di sini gitu ya. Jadi bagaimana yang namanya lapisan batuan gitu ya, itu sangat beragam gitu ya. Ada yang dia datar saja gitu ya, ada yang dia membentuk lipatan gitu ya, ada yang dia cuma mereng setengah seperti itu saja. Ya, jadi sangat beragam seperti itu, tergantung dari ya jenis pembentukannya seperti itu. Oke, di sini juga kalau misalnya kalau tadi itu adalah sesar-sesar yang major gitu ya, yang besar seperti itu, kalau kita mapping secara rinci di bagian tengah Provinsi Jawa Tengah ini juga masih banyak sekali sesar-sesar yang ada gitu ya. Di mana Banjarnegara seperti ini ya, di Baribis juga sebenarnya dari Jawa Barat sana sampai ke Brebes juga ada gitu ya, atau mungkin lipatan-lipatan yang ada di daerah Pegunungan Serayu Selatan seperti itu ya. Oke, ini geologi regionalnya, masuk ke ya potensi bencana yang ada di Jawa Tengah gitu ya, dari proses-proses tadi itu gitu ya. Di sini gitu ya terlihat gitu ya. Jadi bagaimana di Jawa Tengah ini untuk potensi bencana alamnya itu ya tinggi seperti itu ya. Saya mendapatkan ini itu dari infografis dari BPBD Jawa Tengah tahun 2022. Ini kejadiannya adalah kejadian bencana di Provinsi Jawa Tengah periode 1 Januari sampai 31 Desember 2021. Jadi di sini bisa dilihat gitu ya, yang paling dominan itu adalah gerakan tanah saya lihat. Jadi
ini banyaknya ini juga tergantung dari laporan gitu ya, laporan yang ada di BPBD tiap kabupaten seperti itu. Karena ini juga sebagai catatan gitu ya, BPBD yang ada di kabupaten itu tidak semuanya itu aktif gitu ya untuk melaporkan bencana-bencana alam yang ada di daerahnya gitu ya, agar masuk ke infografis di BPBD Jawa Tengah yang lebih otoritasnya lebih tinggi lah seperti itu satu provinsi. Jadi mungkin masih ada beberapa ketimpangan seperti itu. Brebes, Tegal itu saya lihat di DB itu masih sangat kecil laporannya seperti itu. Padahal ya kita tahu juga di Brebes, di Salem sana juga masih banyak sekali PR tentang kejadian bencana tanah longsor seperti itu. Di Banjarnegara bahkan gitu ya, di Banjarnegara kemarin itu bulan November ya, Oktober November itu sangat banyak sekali gitu ya kejadian gerakan tanah, tapi mungkin gitu ya tidak masuk ke dalam infografis dari BPBD Jateng. Oke, tapi kita lihat trennya ya dari jenis bencananya, memang bencana tanah longsor yang paling tinggi kuantitasnya gitu ya, dilihat per bulannya seperti itu, mungkin sangat rendah itu di bulan-bulan yang kering seperti itu, mulai dari mulai dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus itu sangat rendah untuk kejadian tanah longsor karena trigger dari tanah longsor ini biasanya adalah air gitu, curah hujan tinggi meningkat seperti itu, lalu ya tanahnya jadi bergerak seperti itu. Mulai September, Oktober, November itu sampai puncaknya curah hujan tinggi di Desember, Januari itu meningkat kembali. Ini tren dari jenis bencananya. Lalu dari tren kabupaten atau kotanya. Nah ini saya juga setelah saya lihat-lihat gitu ya, ini masih agak rancu sebenarnya karena memang yaitu data yang ada di Jawa Tengah, BPBD Jawa Tengah ini tergantung dari data yang disampaikan oleh BPBD di tiap kabupatennya. Seperti itu. Jadi saya kira tidak bisa untuk dibandingkan seperti itu, ya. Tapi saya coba tampilkan saja. Ya dalam hal ini ya mungkin sistem informasi manajemen bencananya itu masih perlu kita perbaiki lah seperti itu. Kita memberi satu masukan gitu ya kepada BPBD agar memperbaiki itu. Ya saya mulai itu dari Purbalingga. Ya nanti di akhir saya sampaikan juga hasil penelitian dari saya dan tim seperti itu. Ini adalah salah satu potensi bencana yang paling tinggi tadi itu, tanah longsor yang ada di Jawa Tengah. Ya. Kita bisa lihat di daerah Banjarnegara di sini, ya kan, Purbalingga bagian utara, ya. Di Banyumas bagian utara, gitu ya, atau Brebes bagian Salem dan Cilacap bagian utara, itu ini adalah daerah-daerah atau Purworejo, ya, Purworejo bagian timur, ya. Itu adalah daerah-daerah yang sangat rentan terhadap tanah longsor, gitu ya. Karena memang beberapa faktor tanah longsor itu salah satunya adalah kemiringan lereng, gitu ya. Karena di daerah-daerah ini adalah daerah yang memiliki kemiringan lereng yang cukup terjal, gitu ya. Selain itu juga litologinya, gitu ya. Karena litologinya atau batuannya atau jenis batuannya itu adalah jenis batuan yang dia hasil dari erupsi gunung api, gitu ya. Jadi batuannya itu belum terkompaksi seperti itu, sehingga masih lepas seperti itu ya. Jadi sangat mungkin itu untuk bergerak seperti itu. Tapi ada beberapa ya dari beberapa tempat gitu ya juga memiliki jenis longsor yang berbeda-beda gitu ya. Di Banjarnegara kita tahu saat Jemblung itu di sana gitu ya,
material rombakan itu dengan skala yang besar seperti itu bergerak gitu ya. Tapi bisa kita lihat juga tahun 2018 di daerah Brebes sana, di Salem itu sebenarnya jenis longsorannya itu adalah luncuran gitu ya. Dia sangat tinggi gitu ya. Membawa material yang sebenarnya tipis-tipis saja seperti itu. Tapi karena memang ditunjang oleh kandungan air yang tinggi gitu ya, dan morfologinya yang terjal gitu ya. Jadi tanah seperti itu yang sudah bercampur dengan air itu lalu bergerak sangat cepat gitu ya. Itu ya hampir dikatakan itu adalah bandang lah, seperti itu ya. Jadi beberapa daerah itu berbeda-beda. Beda juga dengan apa yang ada di Purbalingga gitu ya. Di Purbalingga itu kalau di daerah Sirau gitu ya, itu ya materialnya adalah material-material berbongkah besar seperti itu yang terbawa oleh air gitu, seperti itu. Jadi memang jenis longsoran seperti itu ya tidak bisa kita samaratakan gitu ya. Semua longsor itu sama, penanggulangannya itu sama, itu tidak bisa seperti itu karena memang ya jenisnya itu berbeda, pasti penanggulangannya akan berbeda. Kenapa jenisnya berbeda? Karena material batuannya itu berbeda gitu ya, kondisi morfologinya berbeda gitu ya. Mungkin juga kandungan airnya berbeda, curah hujannya berbeda, seperti atau mungkin triggernya nggak air tapi mungkin karena getaran misalnya seperti kayak di Cimandiri kemarin, di Cianjur karena ada reaktivasi sesar Cimandiri sehingga tidak cuma tanah yang bergerak gitu ya, tapi tidak cuma gempa ini menggetarkan saja gitu ya, tapi juga bisa menggerakkan tanah seperti itu sehingga terjadi longsor. Oke, itu untuk bencana tanah longsornya. Ini untuk bencana banjirnya gitu ya. Ya banyak di sini adalah daerah-daerah pesisir seperti itu, ya, khususnya pantai utara gitu ya. Karena ini juga kalau tidak salah seperti itu bencana banjir ini masuk juga rob ya, pasang surut air laut juga masuk ke dalam bencana banjir ini. Ya, jadi pesisir-pesisir daerah Jawa Tengah bagian utara itu sangat tinggi di sini. Gitu ya. Ada juga yang di kampung laut seperti itu. Tadi salah satu kajian saya itu tahun 2019 adalah studi bencana gitu ya di daerah kampung pelaut di Cilacap. Kalau kursor saya terlihat, semoga terlihat di sini ya. Itu nah di sini adalah daerah kalau kita menyebutkan adalah estuari gitu. Kalau dulu itu zaman Belanda itu airnya itu masih sangat tinggi gitu ya, masih sampai ke Kubang Kangkung kalau mungkin yang tahu Cilacap seperti itu, sampai ke mana Kampung Nganten seperti itu tubuh airnya itu masih ada ya. Nah sekarang itu sudah sangat mepet dengan Pulau Nusa Kambangannya seperti itu. Jadi memang di sana itu ya sangat tergantung oleh pasang surut air laut. Oke, itu banjir. Ini adalah gempa bumi gitu ya. Potensi bencana gempa bumi itu bisa sangat atau mungkin terjadi gitu ya di Jawa Tengah gitu ya. Khususnya sebenarnya bagian selatan ya, karena memang parameter dari bencana gempa bumi itu adalah pasti dekat dengan zona tumbukan antar lempeng tadi itu yang berada di selatan Jawa ya. Jadi selatan Jawa itu masih sangat pasti sangat rentan sebenarnya gitu ya terhadap gempa bumi di sini. Gitu. Dan juga tadi ya sesar yang ada di Jawa Tengah ini gitu ya, karena memang ini sesarnya adalah sesar Pati dan Lasem tadi itu ya, yang memiliki ya lokasinya gitu ya di daerah
mungkin ini Demak gitu ya, Demak Grobogan gitu ya, sampai ke Rembang sana gitu ya. Hanya daerah-daerah tersebut memiliki tingkat potensi bencana gempa bumi yang tinggi. Tapi kalau untuk koreksi ini sebenarnya daerah selatan itu juga sangat tinggi gitu ya, karena memang dilihat dari sejarah sejarah gempa bumi bisa kalian akses gitu juga di USGS seperti itu, atau mungkin di BMKG gitu ya, sejarah gempa bumi yang ada di Jawa Tengah gitu ya, itu pasti banyak terjadi itu di selatan. Oke, next. Ini bencana letusan gunung api, gitu ya, karena memang di Jawa Tengah ini ada beberapa gunung api yang masih aktif, gitu ya. Contohnya adalah Slamet, ya, Sindoro, Sumbing, Ungaran, Merbabu, gitu ya, Merapi yang bahkan intensitas untuk erupsinya itu ada yang penelitian bilang itu 5 tahunan seperti itu ya, 10 tahunan gitu. Tapi periode itu adalah ya mungkin hampir tiap tahun itu ya aktif seperti itu. Tapi periode letusannya yang besar seperti itu adalah yaitu ada yang bilang 5 tahunan, 10 tahunan seperti itu. Tapi ya ini juga faktornya itu ya pasti hubungannya adalah dengan keaktifan gunung apinya, juga sebenarnya dengan sifat magmanya gitu ya, magma yang ada di Merapi gitu ya, magma yang ada di Slamet itu mungkin nanti akan berbeda gitu ya, secara kimiawinya berbeda, sehingga eksplosivitas gunung apinya juga pasti akan berbeda. Jadi ya saya kurang tahu kenapa Gunung Slamet itu dinamakan Slamet, itu salah satunya mungkin karena itu juga gitu ya. Saat erupsi itu kita bisa lihat saja seperti itu. Iya. Jadi nggak worry lah seperti itu ya kalau orang Banyumas itu kalau Slamet itu aktif lah. Gitu ya. Oke, oh ada juga di Dieng ya, karena memang ya kita tahu juga ya, karena memang kawah ya, Sinila, terus ada banyak kawah di sana gitu ya, tapi yang paling ini adalah Sinila setahu saya, karena memang aktivitas atau vulkanisme di sana gitu ya membuat gitu ya gas yang gas beracun seperti itu keluar sehingga menimbulkan bencana gitu ya. Beberapa tahun yang lalu, tahun 2014 kalau nggak salah, tahun 16 itu juga aktif seperti itu dan mengakibatkan korban jiwa. Oke, itu letusan gunung api. Ya, ini adalah likuifaksi gitu ya. Likuifaksi itu ini sebenarnya ya mungkin bencana yang dulu itu saya masih ingat waktu saya S1 itu ada kakak angkatan saya itu studi tentang likuifaksi yang ada di Jogja gitu ya, akibat gempa 2006 kalau nggak salah ya. Nah, itu ada likuifaksi sebenarnya, tapi skalanya kecil saja, itu kayak tuk-tukan air gitu aja ya, kayak undur-undur keluar dari pasir lah seperti itu, tapi itu dibawa oleh air lah seperti itu. Jadi kayak tuk-tukan saja gitu, kecil seperti itu. Tapi karena tahun 2018 gitu ya, kita tahu semua gitu ya, di daerah Palu tahun 2018 likuifaksinya itu sangat tinggi gitu ya, sangat besar gitu ya dampaknya. Nah itu, nah kita juga harus waspada di sini gitu ya, karena memang secara beberapa parameter itu di daerah Jawa Tengah itu memiliki karakter yang sama gitu ya, karena likuifaksi itu terjadi pada daerah dengan batuan gitu ya, yang materialnya adalah lepasan gitu ya, jadi yang tidak terkonsolidasi, yang tidak berupa batuan kalau gitu orang geologi bilang gitu ya, masih berupa endapan seperti itu.
lalu muka air tanahnya rendah gitu ya, atau dangkal muka air tanahnya, dan ada potensi sumber getarannya di sana ya, atau shakingnya seperti itu ya. Nah, di daerah-daerah selatan Jawa Tengah seperti ini ya, itu masih secara parameter batuannya itu masih lepasan seperti itu, dan ada potensi shakingnya tadi itu akibat dari gempa bumi. Nah, itu juga masih berpotensi ya menjadi bencana likuifaksi. Tapi ada beberapa pendapat bilang itu juga tergantung material endapannya gitu ya. Kalau material endapannya itu lempung seperti itu mungkin akan lebih tidak rentan gitu dibandingkan dengan yang ada di Palu sana. Karena memang materialnya adalah material pasiran di sana gitu ya. Seperti itu. Oke. Ya, setelah kita tahu ya potensi bencana yang ada di Jawa Tengah seperti itu, jadi selanjutnya apa gitu ya. Jadi ini yang penting sebenarnya gitu ya. Jadi bagaimana setelah kita tahu potensi bencana yang ada di Jawa Tengah, kita harus paham gitu ya jenis dan karakteristiknya gitu ya. Ya secara spesifik gitu ya. Jadi kita tahu jenis gitu ya, karakteristiknya, sehingga kita tahu nanti sejauh mana tingkat kerentanannya gitu ya. Jadi sejauh mana potensi itu akan berdampak ke masyarakat seperti itu, sehingga kita bisa meningkatkan kapasitas masyarakatnya gitu ya. Lalu upaya pengurangan risiko bencana itu bisa optimal atau bisa kita maksimalkan seperti itu. Jadi hal-hal ya kita mengetahui potensinya gitu ya, kita tahu karakteristiknya gitu ya, kita tahu cara penanggulangannya gitu ya, kita tingkatkan kapasitasnya, pasti upaya pengurangan risikonya itu pasti akan maksimal seperti itu. Jadi upaya yang pertama sebenarnya adalah kajian risiko dulu gitu ya, sebagai landasan dalam penyusunan strategi mitigasinya gitu. Jadi mitigasi apa yang cocok di suatu daerah gitu ya, dengan spesifikasi jenis bencana tertentu ya, tidak bisa kita samaratakan dengan daerah yang lain gitu ya, padahal jenisnya itu berbeda, bahkan jenis bencananya sama tapi karakteristiknya berbeda, seperti itu kan juga sudah sangat mungkin terjadi. Seperti yang tadi saya contohkan, itu gerakan tanah di Banjarnegara berbeda dengan yang ada di Salem sana gitu ya. Nah, itu juga strategi mitigasinya itu harus menyesuaikan seperti itu. Oke. Nah, ini adalah apa yang sudah tadi mungkin di awal disampaikan oleh Mbak Prima selaku moderator. Ini salah satu kegiatan saya dan tim gitu ya, tim MBKM kebetulan gitu ya. Jadi mereka mahasiswa saya ya membuat proposal gitu ya, membuat proposal tentang studi proyek independen gitu ya, yang hubungannya adalah dengan kebencanaan gitu. Mereka ambil gerakan tanah di Kecamatan Karamoncol, Purbalingga. Ya, mereka membuat peta kerentanan gerakan tanahnya. Ya kan? Parameter-parameternya itu ada banyak di sini ya, di sisi kanan ini gitu ya. Saya lupa ya. Ada kerapatan sungai, ya, ada elevasi, ada buffering dari struktur, ada ini kurvatur kalau nggak salah gitu ya. Ada tutupan lahan, ada geologinya, gitu, ada litologinya atau jenis batuannya seperti itu, kemiringan lerengnya juga ada seperti itu. Mereka lakukan overlay gitu ya, menggunakan metode WOE ya. Jadi mereka weighted of evidence gitu ya. Jadi mereka membuat pembobotan itu berdasarkan kejadian yang sudah ada gitu ya. Jadi kejadian yang sudah ada mereka tampalkan dengan parameter-parameternya, ya, mereka hasilkan peta kerentanan yang seperti ini hasilnya.
Ini adalah di Kecamatan Karangmoncol, Purbalingga. Daerah utara memang daerah yang sangat rentan terhadap gerakan tanah. Ini berdasarkan hasil mereka. Lalu mereka juga membuat disaster management information system, gitu ya. Jadi bagaimana peta kerentanan tadi itu, gitu ya, tidak cuma kita print, kita pajang di kantor BPBD atau mungkin di kantor Bapelitbangda seperti itu, tapi kita juga share atau kita tampilkan di webGIS-nya dari BPBD Purbalingga sehingga masyarakat tahu, gitu ya. Oh, ternyata daerah mereka itu merah seperti itu, daerah mereka itu sangat rentan, daerah mereka itu rendah, daerah mereka itu ya masih sedang seperti itu. Itu adalah tujuannya. Jadi menginformasikan secara luas peta kerentanan gerakan tanah ini seperti itu. Selain itu, gitu ya, karena memang BPBD itu kan personil saja, ada cuma beberapa personil saja yang ada di kantor. Seperti itu. Mereka itu pasti akan sangat susah untuk menjangkau seluruh klinik kabupaten lah seperti itu, sehingga kita, ya, saya dan mahasiswa saya itu berpendapat, oh ya, kita harus menggandeng Tagana, ya, kalau BPBD itu Tagana Tenaga Tangguh Bencana, saya lupa kepanjangannya, tapi ya itu ada PIC-nya sendiri lah di mana tiap desa seperti itu. Nah, kita beri pelatihan seperti itu, bagaimana kalau terjadi bencana, ya, mereka bisa melaporkan, gitu ya, mereka bisa mendeskripsikan bencananya seperti itu dengan baik, gitu ya, tidak cuma berupa foto, gitu ya, tapi udah ada deskripsinya, ya, dimensinya berapa seperti itu, lokasinya jelas, gitu, nggak cuma RT RW-nya berapa, di jalan mana, tapi langsung ke titiknya, koordinat berapa seperti itu, ya. Lalu sampai ke foto kejadiannya seperti itu. Nah, kebetulan sekali waktu awal tahun kemarin 2022, ya, bulan Maret kalau nggak salah itu terjadi bencana, ya, pas sekali mahasiswa saya sedang di kecamatan tersebut dan terjadi bencana, sudah sekalian mereka mengaplikasikan itu seperti itu. Ini adalah apa yang sudah kita lakukan seperti itu. Jadi hal yang paling penting, gitu ya, setelah kita tahu potensinya, kita bisa tahu karakteristiknya, kita tahu bagaimana kita bertindak seperti itu, ya. Contohnya kalau misalnya kita sudah mempunyai peta potensi seperti itu, seharusnya pemangku kepentingan misalnya Pemda, Pemkab seperti itu, ya, yang mempunyai otoritas lebih seperti itu untuk mengembangkan suatu wilayah, ya, harus mengedepankan atau parameter bencana ini menjadi yang utama, gitu. Jangan sampai kita mengembangkan suatu wilayah, gitu ya, untuk kota, untuk industri, untuk apa, tapi memiliki potensi bencana yang tinggi di daerah sana seperti itu, ya, kan, ya. Jadi ada beberapa hal, misalnya kayak gempa bumi seperti itu, bencana atau kejadian gempa bumi itu adalah kejadian biasa saja sebenarnya, ya. Kita juga nggak bisa mati karena gempa bumi, gitu ya. Kita tidak bisa meninggal karena gempa bumi, kecuali kita langsung kaget seperti itu, serangan jantung, beda lagi, gitu ya. Tapi karena kita digoyang-goyang dengan besaran gempa bumi yang mungkin berapa sekali Richter seperti itu saya kira ya tidak membunuh kita. Yang bisa membunuh kita adalah, ya, mulai dari infrastrukturnya, ya, bangunannya, kan seperti itu. Jadi kalau kejadian bencana gempa bumi seperti itu kan turunannya saja yang membuat memakan korban jiwa seperti itu. Gedung runtuh, atau mungkin
karena gempa bumi terus berakibat tanah longsor, karena gempa bumi terus ada likuifaksi, karena gempa bumi terus ada tsunami seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kita mengedepankan mitigasi bencana gitu ya, yang memang disesuaikan dengan jenis bencananya, lalu pendaerahannya seperti itu, saya kira itu nanti bisa sangat membantu dalam penanggulangan bencana, sehingga korban jiwa itu bisa berkurang seperti itu, dan kerugian-kerugian yang lain itu bisa kita tanggulangi seperti itu. Karena prinsip dari bencana itu kan yang pertama adalah menghindari dulu seperti itu. Kan kalau kita sudah tahu zonanya, ya sudah, ngapain kalau kita mendekat atau bahkan masuk ke dalam zona rentan tersebut seperti itu. Tapi kalau kita terpaksa gitu ya, terpaksa berada di zona tersebut, ya sudah, berarti kita harus aware terhadap jenis bencananya, gitu ya, sehingga kita bisa, oh ya, di daerah saya potensi bencananya adalah banjir misalnya, gitu ya. Ya saat hujan tinggi dengan intensitas tinggi seperti itu, ya kalian sudah mulai bersiap seperti itu. Atau mungkin gerakan tanah seperti itu bisa peningkatan kapasitasnya ya dengan kalau curah hujannya tinggi misalnya gitu ya, atau mungkin kita bantu dengan alat early warning system seperti itu saat bergerak seperti tanah mulai bergerak seperti itu, ada peringatannya sehingga kita lebih aware, kita lebih cepat untuk mengungsi. Atau gunung api seperti itu. Gunung api itu kan mungkin lebih gampang untuk diprediksi gitu ya ketimbang gempa bumi pastinya. Karena memang kita punya seismograf di tiap gunung berapi sehingga kita bisa tahu keaktifan peningkatan aktivitas dari gunung api itu seperti itu. Ya. Oke, itu mungkin dari saya. Kurang lebihnya minta maaf. Terima kasih. Silakan Mbak Prima untuk sesi tanya jawabnya mungkin. Terima kasih banyak Mas Yanuar. Tadi penyampaiannya enak banget ya, terus materinya nggak ngebosenin. Nah, sekarang kita buka sesi tanya jawab ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya seputar tadi materi dari Mas Yanuar. Ini kalau kita lihat di kolom komentar udah ramai banget ya Mas Yanuar ya. Udah dari beberapa daerah nih, ada dari Blora, Sragen, Lampung, Tangerang, Garut. Mana lagi nih? Banyak banget ya. Iya, teman-teman yang mau bertanya boleh raise hand atau langsung ngomong aja nggak apa-apa ya. Ada yang mau bertanya dari teman-teman? Ini mungkin ada pendapat ya kalau kita lihat di kolom komentar nih dari Mas Bayu Aryawan. Beberapa daerah juga memiliki banyak potensi bencana yang tinggi. Selain ini, apa nih? Umpamanya di Nangro, Aceh, Darussalam dan Nias. Oh Ya. Dari Mas Bayu ya Mas ya. Mas Bayu dari mana Mas Bayu? Saya mahasiswa akhir S2 Peternakan dari PPSI Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara. Oh, dari Sulawesi Tenggara. Iya, jauh banget ya. Ada yang mau ditanyain Mas Bayu? Mungkin? Silahkan yang lain dulu aja. Ya maaf Mas Bayu, kalau misalnya ini kita batasi potensi bencananya adalah di Jawa Tengah ya Mas. Karena memang kita kemarin ya sharingnya itu sebenarnya itu tujuan awalnya adalah untuk insinyur-insinyur muda yang ada di Jawa Tengah sebenarnya itu ya, jadi kita fokuskan di Jawa Tengah.
Oke, ini kalau nggak ada yang bertanya, aku yang mau nanya nih, Mas Yanuar nih. Tadi kan, Silahkan. ya oke. Tadi kan Mas Yanuar bilang ya Mas ya, kalau pendataan bencana itu kurang lengkap. Sebenarnya siapa sih yang harus melakukan pendataan itu atau laporan siapa gitu. Terus yang kedua, ini kerentanan tanah kan berubah-ubah ya Mas ya. Nah, berapa lama harus pendataan ulangnya kira-kira? Terus habis itu, waduh banyak banget ya pertanyaanku ya. Terus yang ketiga, ini yang terakhir nih Mas. Kalau film kan banyak bidang-bidangnya ya Mas ya, Hmm. di film ini ya. Nah, kira-kira kolaborasi di mitigasi bencana itu seperti apa ya Mas ya? Kalau boleh tahu, kalau misal mau berkontribusi gitu. Oke, terima kasih Mbak Prima. Wah, pertanyaannya dari Mbak Prima sendiri malah ini. Jadi, Kepo soalnya Mas aku. oh, siap. Ya, sebenarnya kalau untuk informasi kebencanaan seperti ini kan apa pemangku kepentingannya itu ya BPBD seperti itu ya kan. Cuma di BPBD sendiri itu kan pasti sangat terbatas ya sumber daya manusianya. Sehingga ya saya ambil contoh itu di Banyumas, di Purbalingga itu yang memiliki apa kepanjangan tangannya gitu ya di tiap desa itu ya tagana itu tadi gitu ya. Nah, makanya beberapa penelitian saya, beberapa kegiatan saya yang berhubungan dengan mitigasi bencana itu kita menggandeng tagana-tagana yang ada di desa seperti itu. Kita pelatihan langsung ke tagana desanya. Bagaimana sih cara apa namanya cara minimal gitu ya menginformasikan bencana seperti itu ya. Jadi kalau untuk apa yang bertanggung jawab gitu ya pastinya adalah BPBD seperti itu ya untuk keakuratan datanya. Tapi ya balik lagi tadi itu SDM-nya yang masih terbatas sehingga ya perlu ada sokongan apa sumber daya manusia dari lain gitu ya. Jadi dalam penanggulangan bencana itu kan ada pentahelix, Mbak. Jadi nggak cuma dari sisi pemerintahannya saja, tapi ada sisi akademisi gitu yang bertanggung jawab sana. Ya salah satunya ya kegiatan saya kemarin itu ya untuk menyokong itu. Jadi saya menambal gitu ya, mengisi kekosongan yang ada di BPBD gitu ya, sehingga minimal dari sisi sistem informasinya itu jalan dulu. Gitu. Lalu apalagi tadi Mbak, pertanyaannya Mbak, saya lupa. Itu satu, terus yang kedua Nah, ini Mas, mengenai kerentanan kan kerentanan tanah tadi berubah-ubah ya. oh ya. Nah, berapa lama sih harus pendataan ulangnya gitu? Oh ya. Ya kalau saya lihat di KRB masing-masing daerah gitu ya di provinsi maupun di kabupaten itu biasanya 5 tahunan gitu ya. Tapi kalau dari kacamata saya seperti itu sangat mungkin bisa terjadi itu secara apa namanya real time gitu ya karena faktor yang fluktuatif yang berubah-ubah itu kan sebenarnya curah hujan gitu ya. Nah itu mungkin bisa ditanggulangi itu. Mungkin per bulan seperti itu, tergantung BMKG itu mengeluarkan prediksi atau perakiraan cuaca seperti itu juga bisa. Tapi kalau untuk parameter-parameter yang lain itu saya kira cukup lama ya untuk berubahnya. Karena memang kayak batuan seperti itu, kemiringan lereng, lalu mungkin tata guna lahan itu kan butuh tahunan lah ya. Ya mungkin tadi 5 tahunan itu cukup seperti itu. Tapi kalau untuk yang curah hujan bisa dibuat perakiraan berdasarkan perakiraan cuaca per bulan seperti itu. Dari SDM, dari BNPB juga kayaknya sudah melakukan itu, khususnya bencana hidrometeorologi ya, karena memang yang berkaitan dengan curah hujan itu tadi. Itu Mbak Prima.
Berarti sebenarnya untuk pendataan ulang kerentanan tanah itu tidak ada patokan pasti ya Mas ya. Sebenarnya itu semua fleksibel tergantung dari Kebetulan. kondisi saat itu ya Mas Iya. ya. Iya sih, Mbak. Oke, ini ada pertanyaan nih di kolom komentar dari Mas Ferry. Kami tinggal di Boyolali, masuk zona Gunung Merapi. Setiap erupsi, kami yang engineering langsung evakuasi kondensor suplai ahu ditutup cover agar tidak terkena abu vulkanik. Mungkin bisa sebagai tambahan untuk tambahan sumber mitigasi awal infonya bisa kita dapatkan di mana saja ya untuk respon cepatnya. Dari Mas Ferry di Boyolali. Mas Ferry, mana Mas Ferry? Boleh disapa dulu teman-temannya. Gak ada ya Mas Ferry. Udah hilang nih ternyata Mas Yanuar. Iya, Pak. Iya, ya mungkin kalau untuk erupsi gunung api seperti ini, di tiap gunung api itu kan punya, dibilangnya itu apa ya? Pos pengamatannya ya, pos pengamatannya. Nah itu mungkin bisa diupdate dari sana sih. Kalau saya itu tergabung ke info dan penanganan bencana di Kabupaten Banyumas dan Purbalingga itu tiap hari bahkan itu dari pos pengamatan gunung api selamat itu mengabarkan seperti itu. Jadi ya informasi itu sebenarnya jangan cuma di-keep di WhatsApp group seperti itu, tapi mungkin ya PR kita gitu ya, PR semuanya lah seperti itu, informasi kebencanaan itu masih sangat kurang lah gitu ya. Jadi ya itu masih menjadi PR bersama lah seperti itu ya Mbak Prima. Oh ya satu lagi tadi nambahin Mbak Prima tadi tentang kerentanan seperti itu. Jadi kerentanan bencana seperti itu kan akan bagus gitu ya, akan lebih bagus itu tergantung dari parameter yang diambil sebenarnya seperti itu. Kalau misalnya parameter yang diambil itu cocok dan memang sesuai dengan apa yang ada di daerah tersebut, itu akan bagus nanti hasilnya seperti itu. Jadi nggak cuma melulu tentang waktu gitu ya, tapi parameternya dan juga kedetailannya, Mbak. Jadi kalau kita mengacu ke peta risiko bencana yang ada di Jawa Tengah gitu ya, padahal kita mau mengembangkan satu kecamatan seperti itu ya, nanti bahkan di satu kecamatan Karangmoncol gitu ya, atau Karangjambu di Purbalingga itu semuanya merah seperti itu. Berarti kan sama sekali nggak ada pengembangan di sana harusnya seperti itu kan. Nah, padahal kan nggak semua daerah di sana itu kan potensial tinggi gitu. Nah itu kenapa kok di Kecamatan Karangjambu itu merah semua? Karena memang skalanya adalah skala provinsi seperti itu, sehingga perlu diperkuat, didetailkan dengan skala yang lebih kecil gitu ya, skala kabupaten atau mungkin bahkan skala kecamatan seperti itu. Oh ya tadi satu lagi saya kira tertinggal ya Mbak tadi bidang-bidang yang berkaitan seperti itu ya, kalau nggak salah ya Mbak Prima. Iya. Nanya Mbak Prima itu ya. Betul. Jadi karena memang mitigasi ini kan banyak bidang yang berkaitan gitu ya, nggak cuma dari sisi teknisnya gitu ya, dari ekonominya, dari sosialnya seperti itu juga berkaitan. Gitu. Jadi dalam di film ini seperti itu kita juga harus ya berkolaborasi gitu ya. Saya dengan background kegeologiannya gitu ya, saya tahu potensinya, saya bisa mengukur kerentanannya, saya tahu karakteristik bencananya gitu. Nah, tapi saya nggak tahu cara penanggulangan untuk misalnya gempa bumi seperti itu. Saya tahu zonanya di mana, saya tahu kerentanannya seperti apa gitu ya. Tapi saya nggak tahu cara membuat bangunan tahan gempa itu seperti apa sih gitu kan. Nah, jadi perlu ada kolaborasi dengan mungkin orang teknik sipil seperti itu ya kan.
untuk bisa membuat bangunan yang tahan gempa, gitu kan? Atau mungkin tanah longsor seperti itu. Saya tahu karakteristik longsornya seperti itu, tapi kalau rekayasanya misalnya semuanya itu dibuat dinding penahan misalnya, atau mungkin di tiang pancang, itu kan pasti membutuhkan sumber daya yang banyak, gitu ya. Tapi kalau kita bisa berkolaborasi dengan orang kehutanan misalnya, dengan orang pertanian seperti itu, bisa memiliki formula seperti itu, formula baru, membuat satu jenis tanaman lah misalnya seperti itu ya. Itu yang memiliki akar yang panjang misalnya seperti itu, yang bisa untuk mengurangi gerakan tanah, itu kan juga bisa di sana. Atau mungkin kemarin saya juga yang mahasiswa MBKM ini itu juga kan ada sistem informasinya gitu ya. Kita berkolaborasi dengan orang elektro gitu ya. Itu membuat interface dari WebGIS-nya seperti apa gitu ya. Bahkan ya rencananya itu ya sampai ke early warning system-nya gitu kan. Orang informatika, orang elektro itu kan sangat mudah membuat sensor sebenarnya gitu kan. Tapi kan mereka membuat sensor itu untuk apa gitu ya. Nah, itu harus kolaborasi dengan orang geologi, orang geoteknik gitu ya, dari sipil, agar terciptalah EWS yang mudah atau bisa dimanfaatkan seperti itu. Itu, Mbak. Iya, oke. Mas Yanuar, ada pertanyaan lagi nih di kolom komentar dari Kak Ade. Izin bertanya, bagaimana usaha kita untuk selalu meyakinkan ke masyarakat bahwa hoak-hoak yang selalu ada di masyarakat tentang bencana bisa dipatahkan oleh keilmuan kegeologian, sehingga masyarakat tetap waspada dan dan tidak resah. Terima kasih. Oh iya, Kak Ade. Ini sebenarnya senior saya di kampus itu sering mengatakan ini gitu ya. Jadi pentingnya karena kita hidup di daerah Jawa, seperti khususnya yang Jawa ya, itu sangat kebudayaan Jawa itu kan ada yang namanya kuncen seperti itu ya kan, pawang kuncen lah seperti itu ya. Kuncen itu kan sangat dipercaya oleh masyarakat gitu ya. Jadi kita masih ingat dulu itu Mbah Marijan itu sangat begitu terkenalnya gitu ya. Beliau sebagai kuncen Gunung Merapi ya. Nah, itu petuahnya instruksinya itu sangat didengar oleh masyarakat gitu ya. Kalau saya misalnya atau mungkin geolog yang lain seperti itu ngomong ke masyarakat ya pasti dibilang ya siapa kamu sih gitu kan. Nah, jadi peran-peran kita menggandeng kuncen seperti itu juga sebenarnya sangat efektif ya. Sebagai seorang geolog seperti itu, kita tahu bencananya, kita bisa memprediksi khususnya yang gunung api gitu ya. Kita bisa memprediksi oh ini intensitas vulkaniknya itu meningkat gitu ya. Kemungkinan besar akan meletus seperti itu. Kalau kita yang menyampaikan langsung ke masyarakat, masyarakatnya nggak akan percaya seperti itu. Nah, kita mendekatnya itu kepada kuncen itu mungkin seperti itu. Jadi kita sering kolaborasi saja gitu ya ke kuncen tersebut. Jadi kuncennya itu tidak mengambil bisikan itu dari yang tidak punya latar belakang atau background pendidikan seperti itu ya, atau mungkin yang lain lah seperti itu ya. Nah, kita yang berpendidikan, yang memiliki background kegeologian misalnya, atau mungkin yang memiliki ilmu kebumian, kita bisa membisiki si kuncen itu agar kuncen tersebut bisa menyampaikan ke masyarakat instruksinya seperti itu. Jadi ya kolaborasi itu nggak harus sama sesama engineering gitu ya, sama kuncen juga boleh lah seperti itu. Iya, baik. Mas Adi, gimana? Jawabannya kira-kira sudah puas apa belum? Atau mau bertanya lagi nih? Sudah on cam ya?
Sudah puas. Oke, kita lanjut nih. Oh, ternyata udah banyak chat ya. Mas Januar udah rame nih di chat kita nih, kolom chat kita. Oke. Ada pendapat juga nih dari Mas Ahmad Fauzi kaitannya dengan EWS yang terintegrasi perangkat TV digital implementasinya di Indonesia kapan ya? Karena kebetulan untuk wilayah di daerah Pantura Jawa Tengah terutama di pesisir pantai Jawa seringkali terjadi bencana banjir rob. Saya rasa EWS ini sangat bermanfaat. Oke, terus dari Mas Bayu Aryawan. Oh, pertanyaannya panjang nih. Mas Bayu mungkin bisa ditanyakan langsung ke Mas Januar nih. Monggo Mas Bayu. Halo. Iya. Boleh on mic Mas Bayu? Kita mau denger nih, disapa dulu teman-temannya. Iya. Mau tanya apa Mas Bayu? Coba tanya langsung sama Mas Januar. Silahkan. Ya udah. Ya oke. Dibacain ya. Saya Ahmad Bayu Aryawan, mahasiswa. Terima kasih Bu atas kesempatannya yang diberikan. Permisi Engineer, saya Ahmad Bayu Aryawan, mahasiswa akhir S2 Peternakan dari PPS Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara. Izin bertanya Engineer, baik sering mendengar bahwa sebagian daerah selain Jateng ataupun yang dekat dengan Patanda, nah di beberapa provinsi dari Jateng seperti Metro Jaya, bagian Jawa Barat dan Jatim, wallahu alam ya, pernah merasakan gempa yang sangat keras, tetapi kejadian ini setelah beberapa menit itu, beberapa waktu itu tidak berpotensi tsunami. Kira-kira nih kalau kita mendengar kita mengingat dari beberapa tahun lalu pernah terjadi waktu konsernya Seventeen, di mana konser Seventeen ini bertepatan dengan bertepatan dengan kejadian tsunami Pandeglang yang berada di luar nalar kita. Di tengah kondisi bencana yang masih normal-normal, ternyata ada bencana tsunami yang terjadi di luar nalar kita yang berada di Pandeglang seperti itu. Kira-kira ini kalau karakteristik kejadian tidak berpotensi tsunami itu seperti bagaimana? Atau berpotensi tsunami berdasarkan titik rawan bencana yang berada di Indonesia, khususnya yang ada di Jawa Tengah ini, termasuk jenis tanahnya, korelasi dengan bencana alam lain, kondisi laut juga Bayu tambahin, dan letak geografis dengan negara lain. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kurang memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas Bu. Langsung saja ya Mbak April. Ya, langsung saja, monggo. Oke, Mas Bayu, terima kasih pertanyaannya. Jadi tidak semua gempa bumi itu memang berpotensi terjadinya bencana turunannya gitu ya, atau mungkin tsunami seperti itu ya, karena memang bencana tsunami itu memiliki beberapa parameter lain gitu ya. Jadi ada gempa sebagai sumbernya jelas gitu ya, tapi juga ada maksimal kedalamannya, setahu saya gitu ya. Kedalaman gempanya itu setahu saya itu, koreksi kalau salah, kurang dari 10 km gitu ya, pusat gempanya gitu ya, dan terjadi di laut seperti itu ya. Kalau kemarin itu di Cimandiri, dan besarannya itu lebih dari 6,8 kalau nggak salah, saya lupa, atau 6,4 saya lupa gitu ya, skala Richter gitu ya. Nah itu adalah parameter-parameter untuk terjadinya tsunami seperti itu. Contohnya yang di Cimandiri kemarin itu karena memang gempanya itu di darat ya, jadi kekuatannya itu 6 kalau nggak salah ya, mungkin ya 6, lebih gitu ya, parameter besarannya mencukupi gitu ya, parameter kedalamannya juga kurang dari 10 kilo seperti itu, tapi terjadi di darat ya tidak terjadi tsunami seperti itu. Nah 3 hal itu memang harus semuanya itu ada semua gitu ya, sehingga terjadi tsunami. Jadi memang tidak semua bencana gempa bumi yang besar saja gitu ya itu terjadi atau berpotensi tsunami gitu ya. Nah khusus yang di Pandeglang itu karena memang itu bukan karena gempa bumi ya, jadi karena longsoran Gunung Krakatau gitu ya.
Jadi waktu itu masih aktif seperti itu, terus longsor materialnya dengan jumlah yang besar sehingga karena Gunung Krakatau itu kan gunung yang dikelilingi oleh apa? Iya, dia gunung tapi di tengah selat apa itu namanya? Selat Sunda ya, Selat Sunda. Nah, sehingga material yang tadi besar itu bergerak ke apa namanya tubuh air sehingga menghasilkan apa gelombang gitu ya. Nah itu juga itu yang mekanisme yang saya tahu yang terjadi di Pandeglang tahun 2018 kalau nggak salah ya 18 itu banyak bencana waktu itu. Itu Mas Bayu ya. Ya, Mas Bayu gimana? Apakah sudah menjawab pertanyaan atau masih kurang puas nih? Masih penasaran, pengen tanya lagi kira-kira. Ini ada Dokter Ufa, Iya. Ufa Karyadi. Rasanya kalau oh iya, saya langsung jawab aja atau gimana Mbak? Mau yang mana dulu nih Mas? Pertanyaannya ada banyak nih Mas Yanuar. Bawahnya Mas Bayu sih Dokter Ufa ini. Oke, dari Dokter Ufa ya, boleh langsung dijawab aja nggak apa-apa. Oke, rasanya peran forum ini sangat penting untuk pembuatan rencana kontingensi penanggulangan bencana baik saat pra gitu ya, saat bencana maupun pasca bencana. Oh ya, saya menambahkan tadi meneruskan juga gitu ya, kolaborasi gitu ya. Kolaborasi ini nggak cuma antara orang teknik dengan orang teknik gitu ya, juga melibatkan orang sosial gitu ya, orang ekonomi, orang kesehatan pastinya gitu ya. Karena memang bidang kesehatan ini ya pasti sangat penting gitu ya. Bahkan sebelum bencana seperti itu. Jadi bagaimana apa namanya masyarakat kita kasih pengarahan tentang triase seperti itu, bagaimana pasien bukan pasien ya tapi korban-korban mana yang perlu didahulukan seperti itu kan juga harus diedukasi masyarakat gitu ya. Jadi saat bencana itu terjadi nggak semuanya panik itu nggak semuanya itu jadi apa ya semuanya panik gitu ya. Kalau Rencon itu sudah jalan, Rencon itu sudah disosialisasikan kepada masyarakat, jadi masyarakat tahu saat terjadinya bencana gitu ya, respon apa yang dia harus lakukan seperti itu. Jadi misalnya kalau ada korban jiwa, kalau ada yang meninggal, setahu saya, mohon koreksinya dok ya, setahu saya kalau sudah ada korban yang meninggal, kita rasa oh ini udah meninggal ya sudah, kita prioritaskan yang lain yang masih hidup, yang masih bisa kita tolong dan kita selamatkan nyawanya seperti itu. Itu paling. Engineer bisa izin bertanya kembali menanggapi tadi. Jadi kalau karena kita ini sangat apa ya, kalau dari sisi psikologi soal tsunami itu sangat kita getar begitu. Bukan hanya gempanya, kitanya yang menggetar juga. Apalagi yang kita takut tsunami ini memang yang kita tsunami ini khawatir bisa menyebabkan adanya kerugian baik secara material maupun imaterial. Nah, untuk menghindari, untuk kita bisa menjaga barang-barang ini, Bayu sudah mendengar beberapa sumber itu bahwa untuk menghindari kerusakan-kerusakan itu kita harus salah satunya itu kalau tidak salah dengar wallahu alam itu membawa barang-barang yang kita bawa baik yang berharga maupun yang sangat penting untuk kita kita mengungsi ke tempat aman. Kira-kira kalau kita lihat dari hal tersebut bagaimana kita dapat mengantisipasi ataupun kita dapat membawa ataupun kita lebih kepada masalah kita ke pengangkutannya barangnya itu dari kondisi yang rawan bencana agar barang-barang berharga tersebut jangan sampai tidak jadi masalah, tidak jadi bagian dari kerugian imaterial tersebut. Ya, Mas Bayu. Jadi apa namanya?
ya hal-hal semacam ini memang perlu kita edukasi ke masyarakat seperti itu ya. Jadi bagaimana saat terjadinya bencana seperti itu, hal-hal apa saja yang perlu kita siapkan, itu memang sudah ada di buklet dari BNPB seperti itu, tapi mungkin kurangnya sosialisasi seperti itu, masyarakat tidak tahu apa yang harus dia persiapkan, atau mungkin masyarakatnya sendiri tidak aware terhadap itu gitu ya. Mungkin BNPB-nya sudah mensosialisasikan tapi masyarakatnya tidak mendengar atau mungkin tidak mengikuti seperti itu ya. Jadi ini adalah PR semuanya gitu ya. Jadi PR semua lini dari Pentahelix itu kan salah satunya juga ada masyarakat misalnya gitu ya. Beberapa hal yang perlu kita pelajari seperti itu ya. Kalau misalnya kita kalau bikin rumah atau bikin ruangan gitu ya, itu kan pintu itu kan pasti ditarik kalau dari dalam gitu ya, pasti kan ditarik gitu ya. Nah itu salah satunya itu adalah kalau dari segi mitigasinya itu yang salah gitu ya. Kalau di Jepang seperti itu, pintu bangunan gitu ya, pintu rumah seperti itu pasti kalau kita di dalam rumah seperti itu ya, pasti akan didorong seperti saat terjadinya bencana seperti itu, saat kita panik langsung saja keluar rumah itu tanpa menarik pintu, tapi kita langsung mendorong seperti itu kan tidak menimbulkan tidak berdesak-desakan seperti itu. Jadi itu salah satunya untuk memitigasi hal itu gitu ya. Kalau untuk yang lain gitu ya mungkin peralatan pribadi dan segala macamnya ya bisa menjadi tanggung jawab sendiri. Mungkin itu. Betul Pak Engineer, kalau menjadi tanggung jawab sendiri, kita harus membawa barang-barang dari tempat yang menimbulkan kerugian tersebut. Hanya kalau kita bisa melihat membawa barangnya itu ya sangat sulit juga, karena ini kan bencana datang dengan sendirinya, nggak mungkin itu datang dengan bantuan apapun. Jadi kalau kita ingin pengangkutan aja untuk masalah barang itu, ya salah satu caranya itu kita bawa ataupun dengan beberapa tenaga itu bisa mengamankan barang tersebut. Nah ini barangnya banyak, ada ratusan lah atau ribuan, ya sehingga kita sangat membebaninya itu untuk membawanya. Seperti itu Engineer. Dan semoga bencana ini tidak akan terjadi, tetapi kita harus tetap aware, bukan hanya masalah dunia, tetapi masalah ke spiritual kita. Ya, spiritual itu lebih di atas lah begitu, di atas sekali daripada kita bawa ke keduniaan. Tetapi dengan adanya semangat apapun dengan kehidupan ini, semangat ini kita dapat aware dari bencana-bencana sering terjadi. Terima kasih Engineer. Oke, terima kasih Mas Bayu. Terima kasih Mas Bayu. Oke. Kolom komentarnya udah rame lagi nih Mas Yanuar. Oke, ini ada dari Karis Mubarok, Mas Karis Mubarok. Maaf izin bertanya, saya daerah Cilacap yang mayoritas pesisir. Apakah untuk Cilacap sendiri bila akan ada potensi untuk terkena tsunami? Apakah untuk Cilacap sendiri ada potensi untuk terkena tsunami? Mengingat akhir-akhir ini ada info banjir rob. Ya, kalau untuk potensi tsunami ya untuk pesisir selatan khususnya itu ya pasti ada seperti itu. Cuma intensitas besarnya seperti itu ya tergantung triggernya gitu ya. Triggernya apa? Ya triggernya gempa buminya gitu kan. Nah, gempa buminya itu sendiri juga kita tidak bisa prediksi gitu ya. Kapannya, lokasinya di mana, besarannya gitu ya. Itu juga ya khusus gempa bumi ya pasti kita paling bisa kita lakukan ya itu zonasi dulu seperti itu. Kayak kalau untuk tsunami sendiri itu kan ada EWS-nya ya, ada buoy kalau nggak salah. Jadi itu peran serta masyarakat itu juga sangat penting sebenarnya ya. Jadi saling menjaga, mungkin sudah dikasih bantuan EWS seperti itu ya saling menjaga saja, seperti tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Karena ya faktor sosial itu juga masih sangat jadi PR kita gitu ya untuk penanggulangan bencana.
Oh iya, betul. Saya dulu tuh S2 di Jogja, saya main-main ke daerah mana yang Langgeran sana gitu ya. Itu ada EWS, itu pakai sling ya kan, punya kalau nggak salah itu punya Bu Rita, Bu Dwi Korita dari UGM itu, ya buat jemur pakaian seperti itu. Itu kan hal yang maksudnya ya masyarakat perlu diedukasi itulah gitu ya. Jadi kita saling menjaga agar alat ini itu terus bisa bekerja gitu ya. Nah, kalau bekerja dengan bagus, bekerja dengan optimal seperti itu kan manfaatnya juga untuk masyarakat itu sendiri. Gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Yanuar. Masih kuat Mas? Mau lanjut lagi? Masih ada banyak nih. Dari Mas Yoga Saparjo, mohon infonya Bapak Yanuar, apakah EWS berupa alat pendeteksi gempa bumi sederhana yang bisa ditempel di dinding atau tiang rumah serta juga harga terjangkau bagi masyarakat sehingga tiap terjadi getaran gempa bisa langsung memberi peringatan berupa suara sirine atau alarm. Terima kasih. Oh ya, kalau untuk yang ini itu ada alat pendeteksi gempa itu sorry saya lupa. Kantor BPBD atau mungkin kantor BPS itu ada setahu saya ya untuk pendeteksi besaran getaran gitu ya, gempa seperti itu. Kalau untuk di tiap masyarakat, tiap rumah seperti itu saya kira ya terlalu banyak effortnya seperti itu. Itu mungkin ya cukup di kabupaten itu beberapa saja seperti itu, tapi nanti sistem informasinya yang berjalan seperti itu. Karena lumayan ya alatnya sendiri kan lumayan gitu ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Mas Yanuar jawabannya. Next, kita ada siapa lagi nih? Oh, ini dari Dr. Ufa. Matur nuwun, Bapak Yanuar, sekedar masukan. Barangkali bisa dibuat edukasi sederhana dari sejawat engineer untuk masyarakat dalam bentuk media sosial seperti YouTube atau TikTok dan sebagainya. Nah, untuk media sosial sebenarnya dari kita FIMPI Jawa Tengah ini selalu mengadakan JET ya namanya ya, Jateng Engineering Talk. Kalau teman-teman yang baru join JET 4 ini, jadi tiap minggu kita ada JET dari FIMPI Jateng ini, dan itu free, gratis, sistemnya online seperti ini, buat wadah kita sharing-sharing dan tukar-tukar ilmu ya Mas ya. Gitu, buat teman-teman yang malam minggunya free, misal nggak ada yang ngajak keluar, nggak ada yang ngajak malam mingguan, langsung aja ikut JET ya, karena tiap weekend ini selalu ada JET kita dari FIMPI Jateng. Dan itu free, gratis buat kita semua. Untuk YouTube-nya sepertinya hasil record JET ini nggak tahu deh, kayak ini kalau nggak salah akan diupload di YouTube ya, Mas Zaki ya, nanti coba dicek di YouTube udah ada atau belum gitu ya, teman-teman. Terus selanjutnya masih ada yang mau tanya lagi? Masih dibuka sesi pertanyaannya. Oke, ini barusan dapat info ya, sudah ada di YouTube beberapa. Monggo kalau misalnya teman-teman mau lihat di YouTube bisa ya untuk sharing-sharing sharing session chat ini ya. Begitu. Teman-teman yang lain masih ada yang mau bertanya? Monggo silahkan. Oh, pertanyaan saya nggak dijawab. Yang mana? Sebentar. Mas Rioni. Oh, iya. Tuh lewat. Mohon maaf ya Mas Rioni. Mas Rioni Rizky Aldiansah. Ini udah tanya nih. Izin bertanya, apa bedanya skala Richter dengan magnitudo? Skala mana yang dijadikan acuan? Terima kasih Mas Yanuar. Monggo. Ya, itu sebenarnya skala Richter dan magnitudo ya. Itu sama-sama jenis skala gempa bumi sebenarnya ya. Jadi ya seperti beda satuan saja seperti itu. Jadi memang perbedaannya itu ya saya kurang tahu begitu jelas seperti itu, tapi itu sama-sama skala intensitas kekuatan gempa bumi gitu ya. Tapi
beda satuan saja sebenarnya. Nanti skalanya berbeda, gitu ya, magnitudo misalnya. Magnitudo berapa ya? 0 sampai 9. Saya lupa gitu, tapi memang dua-duanya itu sama-sama skala kekuatan gempa bumi seperti itu. Oke, yang biasanya dijadikan acuan yang mana nih, Mas? Dua-duanya sebenarnya. Oh, dua-duanya juga ya. Itu kalau ada kadangan skala Richter, kadangan magnitudo. Oh, kadang-kadang skala Richter, kadang-kadang magnitudo. Oke. Nanti coba saya ini lagi apa namanya baca lagi gitu ya. Nanti saya share coba. Ya. Oke, siap buat Mas Rioni Rizky. Halo, Mas Rioni Rizky. Iya, masih penasaran atau masih mau tanya lagi nih? Ya, cukup Mbak. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya Mas Rioni Rizky. Nanti kalau misalnya, iya, kalau misalnya masih ingin cari tahu lebih lanjut atau kita mau sharing-sharing ilmu, bisa ya langsung buat teman-teman semua juga. Kalau mau sharing-sharing ilmunya, bisa langsung kontak ke FIM PII Jateng atau di Instagram juga ada ya, Instagram sama YouTube. Oke. Tambahan Mbak, ini magnitudo itu ukuran besar kecilnya gerakan tanah, getaran tanah, ya, gitu ya. Jadi makin tinggi angka magnitudonya, berarti skala getaran tanahnya itu semakin tinggi juga, gitu ya. Kalau skala Richter itu ukurannya itu kekuatan gempa berdasarkan energi yang dilepaskan, gitu ya. Jadi rilisnya. Gitu ya. Oke. Kalau magnitudo berdasarkan getaran. Menggunakan magnitudo. Oke, jadi yang satu berdasarkan getaran, yang satu berdasarkan energi yang dilepaskan. Oke, dan itu dua-duanya terpakai biasanya ya Mas ya. Dari tapi BMKG pakai dua-duanya. cenderung ke magnitudo. Magnitudo, oke. Ini isu gempa ini emang lagi hot-hotnya banget ya Mas ya. Kemarin sempat beberapa kali terjadi gempa juga soalnya ya Mas ya. Oh iya, yang di mana Cianjur ya, Tasik seperti itu. Oke. Nah teman-teman, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita sudah sampai di ujung acara sharing-sharing di sore hari ini. Jangan lupa diisi absennya, link absennya ada di kolom komentar ya, di kolom chat ya teman-teman ya. Itu kalau mau follow Instagramnya FIM PII Jateng bisa di @FIMPII Jateng atau di YouTube-nya, ini ada linknya, bisa diklik di kolom komentar juga. Nanti kalau misalnya teman-teman ada ide-ide buat sharing session selanjutnya untuk acara chat selanjutnya, bisa DM ke kita Instagram, atau mau yang tanya-tanya seputar FIM PII itu apa sih, cara gabungnya gimana sih, cara gabung jadi member FIM PII gimana, nah itu boleh banget, nanti langsung kontak aja DM ke Instagram kita gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau begitu, karena ini sudah jam 5, kami dari teman-teman panitia, ya, Mas Januar ada kata-kata terakhir mungkin? Oh ya, mungkin buat kalimat penutup gitu ya. Jadi penanggulangan bencana seperti ini ya, itu adalah tanggung jawab dari semua lini ya, seperti itu ya. Jadi entah itu masyarakat, entah itu pemerintah daerah, entah itu akademisi, entah itu pegiat sosial misalnya, atau mungkin media seperti itu adalah tanggung jawab bersama yang memang semuanya harus berkolaborasi seperti itu ya. Jadi tidak bisa berjalan sendirian gitu ya. Kita di akademisi kita cuma sampai ke laporan saja ya percuma gitu ya. Nah, laporan ini harus kita teruskan ke masyarakat seperti itu agar masyarakat tahu ya, tersosialisasi, teredukasi sehingga paham akan bencana apa yang potensi apa yang ada di daerahnya gitu ya, sehingga mereka bisa lebih aware seperti itu. Ke pemerintah juga gitu ya. Bagaimana pemerintah itu dengan kolaborasi ini juga pasti akan terbantu gitu ya. Semua pihak itu ya tadi balik lagi, semua pihak itu harus bertanggung jawab terhadap mitigasi bencana ini gitu ya. Tidak ada tidak ada yang berjalan sendiri seperti itu. Oke, itu saja mungkin Mbak
prima. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mas Yanuar untuk kata-kata penutupnya yang sangat berbobot. Jadi memang benar ya, ini sebenarnya tanggung jawab kita semua. Mari kita jaga bumi kita biar tetap baik-baik saja dan tetap sehat gitu ya Mas. Ya. Oke, kita akhiri. Saya tutup acara sharing-sharing kita pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Terima kasih Mas Yoni, Mas Rizky, Dokter Sampai Upa, Teman-teman semuanya. Mas Ade. Dan Jokanda. Salam Sukses semuanya. Salam semuanya. Terima kasih buat yang udah join ya. Selamat sore. Assalamualaikum. Terima kasih untuk sharing ilmunya. Mohon Iya, izin. sama-sama Mas Dida. Izin live semuanya para Iya, selamat sore dokter. Iya. Terima kasih Mas Januar, Mbak Dewi. Sampai ketemu Terima lagi. kasih juga Mas Adi yang udah join, teman-teman semua.